Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 86025398 UPBJJ UT Jakarta. Baiklah, pada kesempatan hari ini untuk memenuhi tugas kedua dalam mata pelajaran filsafat ilmu, yaitu saya ditugaskan untuk menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan perkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Terus yang pertanyaan kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baiklah, saya akan bahas pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana peran filsafat ilmu dalam perkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam membangun, mengarahkan, dan berkuat ilmu pendidikan sebagai landasan berpikir kritis dan reflektif. Filsafat ilmu tidak hanya membantu kita memahami hakikat ilmu pendidikan, tapi juga memastikan bahwa pendidikan berjalan secara ilmiah, bermakna, dan bernilai. Karena fungsi filsafat ilmu yaitu mengawasi dan perkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dalam hal ini, filsafat ilmu mengkaji pendidikan melalui 3 aspek utama seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti apa itu belajar dan siapa peserta didik. Sedangkan secara epistemologi, filsafat ilmu mengatur bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, misalnya melalui metode ilmiah, eksperimen, atau observasi. Sedangkan aksiologi, filsafat ilmu menilai manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia seperti pembentukan karakter dan peningkatan kualitas hidup. Dengan kata lain, pendidikan menjadi lebih sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Contohnya, praktik pendidikan yang nyata di lapangan seperti keberhasilan metode pelajaran atau permasalahan dalam sistem pendidikan menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Nah, dari refleksi tersebut lahir pemikiran-pemikiran baru yang memperkaya kajian filsafat ilmu. Artinya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan sifatnya timbal balik dan saling berkaitan, di mana keduanya saling mempengaruhi dan menguatkan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan, karena filsafat ilmu menggunakan pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk menganalisis berbagai macam masalah pendidikan secara mendalam. Misalnya, dalam menghadapi rendahnya kualitas pembelajaran, pendekatan ontologi digunakan untuk memahami hakikat masalah. Epistemologi digunakan untuk mencari metode pembelajaran yang tepat dan aksiologi untuk menilai tujuan serta manfaat solusi yang diambil. Dengan cara ini, permasalahan pendidikan tidak hanya diselesaikan secara praktis tetapi juga secara konseptual dan mendasar. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan terdapat berbagai contoh filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Yang pertama adalah dalam bidang kurikulum. Penyusunan kurikulum didasarkan pada tujuan pendidikan yang jelas atau aksiologi, materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau ontologi, serta metode pembelajaran yang efektif, epistemologi. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pendekatan ilmiah seperti diskusi, eksperimen, dan refleksi. Selain itu, dalam kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional, nilai-nilai moral, dan kebutuhan masyarakat.
Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan baik dari segi teori maupun praktik. Filsafat ilmu memberikan dasar, arah, dan makna bagi pendidikan, sementara pendidikan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan filsafat ilmu. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermakna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.